Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang ya dengan narasumber kita yang sudah lama kita tidak podcast sama beliau ya. Ya, kali ini kita akan bincang-bincang dengan beliau ya, yaitu Bapak Mangku Teguh Eko Putra Roreng ya. Swastiastu Pak Mangku. Swastiastu Pak Wayan. Aduh, napi kabar niki Pak Mangku? Nggih, astungkara becik niki nggih. Ampun lama kita nggak podcast ya. Sibuk terus nih Pak Mangku. Kita muter terus ke daerah-daerah ke Magelang, keliling Jawa ya. Candi Ceto, Candi Sukuh, ke Pringgondani, terus ke Borobudur. Pokoknya kita kemarin tirta yatra dalam negeri lah. Iya. Yang dekat-dekat saja. Dekat-dekat ya. Ya. Dalam rangka biasa ya. Iya. Untuk meninjau inilah ya keadaan kondisi umat ya. Iya. Ya. Nah, Pak Mangku, kali ini kita akan mengambil tema ya. Kalau apakah seseorang yang non Hindu ya. Nah, ini kan ada lagi rame juga itu ya. Jadi ada beberapa sih artis ya. Tapi ini yang baru-baru ini ya ada artis sinetron ya. Jadi dia itu di Bali melakukan ritual yaitu melukat ya. Ya, melukat, dan ada juga yang dia sudah lama di Bali, dia punya rumah, terus dia ingin melaspas rumah, membersihkan secara ritual ya, secara Hindu Bali ya. Nah, ini yang jadi masalah, ini netizen ya, atau yang nggak paham, nyinyir, julid ya, mengatakan, oh ini nggak bagus tuh, oh ini menyalahi agama. Jadi yang non Hindu ini suka ini ya ya istilahnya itu mengejas lah ya, nggak baik gitu. Nah, bagaimana menurut pandangan agama Hindu Pak Mangku kalau seseorang non Hindu melakukan ritual-ritual ya kayak seperti melukat ya, apalagi kan banyak turis-turis dari luar ya yang datang ke Bali ingin mengikuti tradisi budaya agama di Bali. Nah, monggo Pak Mangku. Jadi untuk menjawabnya ini memang susah ya. Jadi kita ada dua sisi jawabannya ya. Yang pertama dari sudut pandang agama Hindu itu sendiri. Ya. Nah, yang kedua dari sudut pandang agama itu yang lain. Nah, saya tidak sebutkan agama, saya juga nggak tahu dia agamanya apa kan. Ya. Itu tafsirnya memang berbeda ya. Nah, terus kita bahas dari sisi pandang agama Hindu. Jadi sebelum kita menjawab itu, kita harus jelaskan pengertian apa itu Hinduism, apa itu agama Hindu ya. Jadi Hinduism itu, isme itu artinya ideologi. Hindu itu menghindari kekerasan. Jadi siapapun manusia yang dia menghindari kekerasan, dia memegang Pancasrada, itu adalah Hinduism. Ya. Akan tetapi secara agama Hindu ya, orang mau menjadi agama Hindu itu harus ada tata administratif ya. Karena di Indonesia itu agama ditulis KTP ya. Untuk menjadi agama Hindu itu harus ada prosesi wisudiwadani ya. Terus habis itu harus ada ketentuan lain-lain lah ya, secara administrasi ya baru seperti itu. Jadi jawabannya mungkin kalau secara administratif, secara KTP ya dia tidak berubah agama ke Hindu, karena Hindu itu bukan mengagamakan orang, bukan menarik-narik orang. Iya, kamu pindah-pindah ke Hindu. Kalau dia memang nggak sreg, kita nggak akan paksa. Yang kedua, Hindu itu melayani semua agama, walaupun dia beda agama. Kalau dia ingin melakukan ritual Hindu seperti melukat atau melaspas atau siraman atau jamasan ya, atau mungkin geraha pravesam pindah rumah atau selamatan ya kita layani sesuai dengan ininya dia gitu loh. Dari sudut pandang agama Hindu tidak masalah. Yang mempermasalahkan itu mungkin dari sudut pandang agama lain. Atau ajaran yang mengatakan jika kamu agamanya X, terus kamu melakukan ritual agamanya non-X, kamu sudah mengikuti kaum itu. Ya itu saya tidak berani komen urusan
rumah tangga orang lain ya. Ya. Ya itu silahkan aja, itu haknya mereka ya, kita Ya. saling menghormatin aja. Ya. Tapi dari sudut pandang agama Hindu, ya secara administratif dia bukan agama Hindu. Ya. Tapi mungkin dia secara diam-diam dia meyakini bahwa Hinduism. Jadi Ya. di Indonesia itu banyak orang-orang yang KTP-nya agama yang lain, tapi ideologinya, perilakunya, susilanya, falsafahnya, Ya. pola hidupnya adalah Hinduism atau Sanatana Dharma. Ya. Makanya kita jangan gampang mengklaim secara ideologi, secara apa namanya, ritual, masih banyak yang melakukan ritual-ritual Hindu itu. Ritual ya. Ya, ya, ya. Nah, Pak Mangku, ini jadi kita beritahu pemirsa di rumah ya. Jadi nggak usah khawatir ya bahwa kalau seorang non-Hindu yang melakukan ritual-ritual ya seperti tadi melukat, membersihkan rumahnya, menyucikan rumahnya secara tradisi budaya agama Hindu ya. Jadi itu dipastikan dia tidak pernah keluar daripada dari agamanya ya. Dia tidak otomatis menjadi agama Hindu. Karena di Hindu sendiri juga ada proses dan ada persyaratannya ya Pak Mangku ya. Ya. Nah, ini terus ada pertanyaan nih Pak Mangku. Bagaimana seorang Hindu ya, orang Hindu yang misalnya di suatu tempat ya, di di tempatnya orang agama lain ya, terus ya dia ya katakanlah karena lingkungannya mayoritas dan dia sendiri minoritas orang Hindu, ya katakanlah dia ikutin kayak misalnya ada yang hajatan keluarganya sunatan atau apa, nah itu boleh ikut apa tidak gitu? Jadi gini, kalau secara hubungan manusia sesama manusia, namanya kita diundang ya, walaupun dia agamanya lain, ya secara manusia boleh-boleh aja ikut. Akan tetapi kita tetap memegang teguh Pancasrada tadi, percaya kepada Brahman, Atman, percaya kepada Karmapala, percaya kepada Punarbawa dan Moksa. Selama kita memegang ibaratnya keyakinan kita Pancasrada, Trihita Karana, Trikaya Parisuda, kita tidak akan berubah menjadi agama orang itu. Apalagi kita di Indonesia itu, kita minoritas, kita harus bisa survival, kita harus adaptasi. Bahkan kita pun di acara-acara resmi, acara kenegaraan atau acara kedinasan, kita mungkin kadang-kadang pernah menggunakan atribut agama tertentu. Kita sebatas menghormatin aja. Tapi secara keyakinan, secara ideologi ya kita tidak berubah. Bahkan di Jawa itu banyak orang-orang yang sebetulnya ajaran Sanatana Dharma karena dia pengen karir, pengen sekolah, pengen nyari kerjaan, biar dapat pengakuan gak dibully. Dia pura-puranya administratifnya menggunakan administratif agama lain dan dia biasa dengan undangan-undangan ritual atau keagamaan agama lain, tapi dia tetap ajek Jawa, ajek Bali, ajek Nusantara karena dia pengen survival aja. Jadi jawabannya ya tergantung ke keyakinannya masing-masing. Tapi kalau dia mengikuti terus dia percaya dengan keyakinan mereka yang bertolak belakang dengan Sanatana Dharma, ya dia sudah menyeberang. Kalau dia tetap ajek tadi secara ideologi, ya dia tetap masih umat Sanatana Dharma atau Hinduism. Baik Pak Mangku, ini pencerahannya hari ini ya. Terima kasih banyak. Ini jadi sekali lagi para pemirsa di rumah, ingat bahwa seseorang ya yang non Hindu yang seperti saya bilang, jangan khawatir ya, dia tidak pindah agama, tetap agamanya ya, dia mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, monggo ya. Dan begitu pula pertanyaan saya yang nomor 2 tadi ya, beliau menjawab bahwa seorang Hindu ya dia misal mengikuti ritual ya karena dia di luaran ya, dia minoritas dan dia ya termasuk penghormatan itu tidak bermasalah ya. Monggo silahkan. Kira-kira begitu ya Pak Mangku ya. Nggih, ampun kalau ada kurang dan salahnya. Nggih, Pak Mangku sukses niki atas pencerahannya. Ya. Mari kita pramasanti.
Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.